Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gusti Rahmat, NIM 21201141, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam dari lokal PAID. Baiklah, pada video kali ini kami akan mencoba mempresentasikan ujian akhir dari bahasa Indonesia sebagai dosen pengampu, yaitunya Dr. Andos Deswaranti SMPD. Baiklah, langsung saja kami akan mencoba membacakan jawaban dari soal yang pertama bagian A, yaitu uraikanlah 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat dari surat Yusuf ayat 100. Baiklah, yang pertama yang akan kami lakukan yaitunya mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk itu, dan Al-Quran adalah sebagai pedoman bagi hambanya, bagi umat Islam sampai akhir zaman, dan juga sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitunya memahami bahwa dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya menceritakan tentang keadaan Nabi Yusuf, yang bahwasanya pada dahulunya Nabi Yusuf pernah bercita-cita atau mempunyai keinginan, dan pada saat ini keinginan itu telah dikabulkan oleh Allah. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Nabi Yusuf telah berjaya dalam mempunyai kekayaan yang banyak sehingga menjadi raja. Selanjutnya, Nabi Yusuf juga menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf yang dahulunya ingkar atau membenci Nabi Yusuf sekarang sujud kepada Nabi Yusuf. Yang ketiga yang dapat dilakukan adalah mengetahui apa makna atau pelajaran yang tersirat yang terdapat di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa maknanya ialah kita harus mematuhi kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, dan juga tidak boleh benci kepada saudara kita, baik itu kakak kita maupun adik kita. Harus kita hormati bagi yang besar dan kita sayangi yang kecil. Baiklah, soal yang bagian B, yaitunya sebutkanlah 5 tanda penggunaan pada tanda baca dalam surat Yusuf tersebut. Yang pertama ialah tanda titik. Tanda titik ialah sebagai penanda akhir dari sebuah kalimat. Jadi, apabila kita telah selesai membuat suatu kalimat, maka di akhir kalimat itu kita berikan tanda titik. Yang kedua yaitunya tanda koma. Tanda koma yaitunya memisahkan petikan dari suatu kalimat yang pertama
dengan kalimat yang kedua. Yang ketiga, tanda kurung. Tanda kurung yaitunya mengapit suatu kalimat akan tetapi bukan bagian utama dari kalimat tersebut. Yang keempat yaitu tanda kutip. Tanda kutip yaitu mengapit suatu kalimat baik itu akan tetapi itu berupa naskah, artikel dan sebagainya yang terdapat dalam suatu kalimat. Yang kelima yaitunya tanda strip. Tanda strip ialah tanda penghubung kata yang biasanya terjadi di ujung kalimat atau tidak cukup dalam suatu baris itu. Maka digunakanlah tanda strip sebagai penghubung kalimat yang terpisah. Baiklah, yang C bagian dari nomor 1 yaitunya sebutkanlah penggunaan kata maha. Jelaskanlah semua penggunaan kata maha dalam arti ayat tersebut. Di dalam ayat ini terdapat 3 kata maha. Yang pertama, Allah maha lembut. Yang kedua, Allah maha mengetahui. Dan yang ketiga, Allah maha bijaksana. Baiklah, kami akan menguraikan yang pertama. Allah maha lembut. Allah maha lembut kepada hambanya dengan bukti Allah sayang kepada hambanya. Allah mencurahkan segala nikmat kepada hambanya. Apa yang diminta oleh hambanya Allah berikan kepadanya. Yang kedua yaitunya Allah maha mengetahui. Maksudnya ialah Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Seandainya kita berada di dalam terowongan atau lubang yang gelap gulita, tiada lampu, tiada penerangan, dan kita pun juga memakai baju hitam, akan tetapi kita melakukan sesuatu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan tahu apa saja yang kita lakukan. Yang ketiga yaitunya Allah maha bijaksana. Allah itu maha adil atas hambanya. Contohnya, Allah menciptakan yang kaya dan juga Allah menciptakan yang miskin. Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan siang dan Allah menciptakan malam. Maka bahwa sesungguhnya Allah itu maha adil atas segala sesuatu. Seandainya Allah tidak adil, maka entah bagaimanakah nasib kita sebagai manusia. Mungkinkah kita menjadi manusia seperti sekarang atau entah bagaimana? Maka itulah maksudnya. Baiklah, kita lanjutkan, itu soal nomor 2. Terdapat pula 2 pembagian. Yang pertama yaitu bagian yang pertama, uraikanlah yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut, yaitu tentang bantuan yang diberikan oleh negara kita berupa baju hangat kepada saudara kita yang berada di bumi Syam. Selanjutnya, ungkapkan dengan jujur apa yang dilakukan, apa yang akan kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita. Baiklah, yang pertama yaitunya yang kami rasakan setelah membaca tersebut, bahwa sesungguhnya
Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai persatuan, kesosialan, tolong-menolong, dan sebagainya. Dan di waktu teman kita, saudara kita mendapatkan musibah ataupun kendala, maka kita langsung memberikan bantuan atau pertolongan kepada mereka. Sebagai wujud kepedulian kesosialan Indonesia kepada saudara kita, negara kita memberikan bantuan yaitu berupa baju hangat yang digunakan sebagai penghangat tubuh mereka untuk menghadapi ekstrimnya cuaca dingin yang sedang mereka alami. Dan sebagai yang akan saya lakukan untuk kepedulian terhadap saudara kita, yang pertama yaitu saya berdoa kepada Allah semoga musibah atau bencana yang sedang mereka alami cepat berlalu dan selesai, dan mereka yang sedang mengalaminya dikuatkan oleh Allah imannya dan ditambahkan hatinya. Dan yang kedua yaitunya memberikan bantuan atau donasi kepada mereka seadanya yang saya punya. Mungkin itu. Soal yang kedua yaitunya poin B, temukan 15 kata diksi yang terdapat dalam teks tersebut yang tadi. Kemudian susun berdasarkan dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama yaitunya krisis, yaitu waktu yang keadaan yang darurat atau sekarat. Yang kedua blokade, itu pengepungan sesuatu. Yang ketiga logistik ini ialah penyediaan atau berupa makanan atau kebutuhan yang diperlukan. Yang ketiga Zionis, itu mempertaruhkan atau bekerja keras dalam mempertahankan. Selanjutnya pengepungan ini biasanya terjadi di dalam suatu perperangan. Selanjutnya ganas ialah galak atau pemarah. Selanjutnya dekap itu sama dengan lengkap keperluan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya ala itu sama dengan di atas atau orang yang berada di atas. Selanjutnya baju hangat, itu berupa jaket ataupun selimut. Selanjutnya camp atau kam itu berupa tenda yang didirikan yang dapat digunakan untuk mengungsi bagi orang yang terkena musibah. Selanjutnya mengandalkan ialah amanah yang dipercayakan kepada seseorang. Selanjutnya layak itu pantaskah orang itu menerima suatu tugas dan sebagainya. Selanjutnya itu meregang itu waktu yang sekarat atau hampir mati, hampir musnah. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang nomor 3, yaitunya jelaskanlah menurut logika Anda 5 buah alasan kenapa Anda harus bangga berbahasa Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu
karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu daerah dengan perjuangan. Yang kedua, karena bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu. Yang ketiga, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Yang keempat, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat mudah dipahami. Yang kelima adalah karena bahasa Indonesia juga dipelajari di berbagai negara dekat kita. Dan selanjutnya yaitu yang dapat kita paparkan untuk memelihara rasa bangga tersebut, yaitu dengan cara selalu menggunakan bahasa Indonesia apabila kita saling bertemu, baik itu di tempat kita ataupun di negara lain. Yang kedua yaitu memelihara bahwa menjaga keharmonisan dan kewibawaan bahasa kita. Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang keempat, yaitunya jelaskanlah 4 upaya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja saat ini dan jelaskan alasan tersebut. Yang pertama yaitu yang harus kita persiapkan, yaitu mental yang kuat. Kenapa harus mental yang kuat? Karena di dalam suatu pekerjaan, mental seseorang lah yang diutamakan. Seandainya seseorang itu tidak mempunyai mental, maka ia akan malu dan grogi menghadapi dunia pekerjaan yang ia alami atau yang sedang ia jalani. Maka akan menimbulkan rasa kurang puas dengan pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua yaitu mengenali diri kita. Kita harus mengenali diri kita. Siapa diri kita? Pantaskah kita untuk bekerja di sana, di suatu tempat, ataupun tidak? Maka harus kita kenali bahwa bagaimana sifat kita, apakah kita baik ataupun buruk. Maka dari itu, seandainya buruk, maka berusahalah untuk berbuat baik atau merubah ke yang lebih baik. Yang ketiga yaitu mengasah kemampuan dan skill yang tinggi. Inilah yang biasanya dicari atau yang diutamakan di dalam satu dunia pekerjaan. Karena sesungguhnya orang yang dimana tempat kita bekerja ataupun sebagai bos akan melihat seberapa tinggi kemampuan yang kita mempunyai, seberapa skill, kemampuan yang kita punyai. Apakah kita mempunyai skill yang tinggi atau rendah dan sebagainya. Maka dari situlah orang itu melihat kita. Seandainya kita mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang baik, dan mempunyai skill yang tinggi, maka kita akan dipekerjakan di tempat itu dengan waktu yang lama dan mungkin menetap. Dan juga sebaliknya, gaji atau tunjangan yang akan kita dapatkan juga lebih besar daripada sebelumnya. Yang keempat, yang terakhir, yaitunya mengontrol emosi. Gunanya ialah seandainya kita menghadapi suatu masalah di dalam dunia pekerjaan yang kita jalani, maka kita harus mengontrol emosi kita. Seandainya kalau tidak, maka akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Seandainya terjadi suatu masalah yang kecil karena dihadapi dengan emosi yang tinggi dan tidak dengan darah dingin ataupun kepala dingin, maka masalah itu akan menjadi besar dan mengakibatkan kita akan keluar dari pekerjaan yang kita jalani sekarang ini. Dan juga rasa kita, persahabatan kita dengan orang itu akan terputus dikarenakan emosi kita yang tidak bisa kita kontrol.
Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kelima, yaitu buatlah sebuah pidato dan dengan judul yang Anda sukai. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana beliau masih melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya selawat beriringan salam, tidak lupanya kita hadiahkan kepada panutan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang sama-sama kita hormati ibu dosen kita, pengampu pendidikan mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitunya Dr. Andus Daswaranti SS MPD, dan seterusnya kepada seluruh mahasiswa dan teman-teman sekalian semuanya. Baiklah, kami tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kepada pidato kita kali ini yang bertemakan, yaitunya pintu-pintu yang dimasuki oleh setan yang terdapat di dalam diri kita. Di dalam diri kita begitu banyak pintu-pintu yang bisa saja yang dimasuki oleh setan. Akan tetapi dari sekian banyak pintu yang terdapat dalam diri kita, ada beberapa pintu yang paling utama, yang paling dominan, yang paling mudah setan itu masuk ke dalam diri kita. Yang pertama yaitunya ketika kita marah. Di waktu kita marah, pasti akan diiringi dengan emosi. Dan apabila emosi telah terbuka, emosi telah terdapat dalam diri kita, maka kebanyakan kita tidak bisa mengendalikan diri kita, dan kita pun merasakan. Terlebih lagi apabila terdapat cekcok di antara kita, maka kita bisa merasakan bahwasanya yang mengendalikan diri kita di waktu marah adalah bukan kita, akan tetapi setan. Dikarenakan di waktu kita marah, baik itu ucapan kita, perlakuan kita, semuanya itu pasti tidak baik. Maka di waktu itulah setan masuk ke dalam diri kita. Yang kedua yaitunya ketika hasad. Hasad itu sama dengan dengki, yaitu sakit hati kita melihat seandainya orang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sebagai contohnya ialah tetangga kita sama dengan kita pekerjaannya, akan tetapi tetangga kita bisa membeli motor, mobil, rumah yang megah, dan sebagainya. Sedangkan kita yang berada di sampingnya, yang sama bekerja dengannya, kita tidak sanggup untuk membelinya.
maka pasti ada rasa iri di dalam diri kita, rasa dengki, dan ada pun terkadang terniat di dalam diri kita, semoga saja teman kita itu yang mendapatkan nikmat segera hilang nikmatnya. Yang intinya kita mendoakan teman tetangga kita itu atas nikmat yang telah ia dapatkan hilang begitu saja. Maka di waktu itulah setan telah menguasai diri kita. Yang ketiga yaitunya ketika perut kita kenyang, kita makan. Diperintahkan oleh Rasul bahwasanya makanlah kamu sebelum kamu lapar, dan berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Akan tetapi kenapa kebanyakan dari kita masih saja tidak memperdulikan itu? Agar dapat kita ketahui, seandainya kita terlalu kenyang, maka banyak sekali penyakit yang akan kita alami, yang akan kita dapatkan. Sebagai contoh yaitunya penyakit perut, penyakit hati. Kenapa dinamakan dengan penyakit hati? Karena kalau seandainya kita mengambil makanan yang kita sukai, akan tetapi diambil oleh orang lain dan kita pun tidak puas memakannya, maka timbullah rasa sakit hati. Selanjutnya akan mempengaruhi kecerdasan otak kita. Ingat, orang yang rajin berpuasa akan lebih pintar daripada orang yang banyak makan. Karena kan apa? Karena di waktu kita berpuasa, energi untuk otak kita yang berasal dari lambung kita, pencernaan kita, akan langsung menuju otak kita, dan otak kita pun mencerna dengan baik. Akan tetapi seandainya kita terlalu kenyang, jangankan untuk bergerak, bernafas pun kadang susah kita melakukan. Maka sudah dibayangkan, sudah dipastikan energi yang seharusnya digunakan, yang dicernakan untuk otak kita, terhambat oleh makanan yang terlalu banyak tadi. Mungkin itu sajalah yang akan kita bahas, yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, karena begitu banyak pintu lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh setan untuk masuk ke dalam diri kita. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.